Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Halo guys, selamat datang di Ichida Podcast. Wah, di sore yang cerah ini gimana nih guys kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kalau begitu gimana dengan hari-hari kalian? Baik-baik aja kan? Atau sekarang kalian itu lagi merasa nggak baik-baik aja gitu? Kayak misalnya, aku ini kok sekarang jadi lebih sensitif ya, suka tiba-tiba marah-marah, padahal pemicunya itu hal sepele. Terus tiba-tiba kalian itu merasa kayak males banget gitu loh buat ngelakuin sesuatu hal, padahal biasanya kalian itu nggak kayak gitu. Nah, tapi yakin guys, kalian itu cuma lagi males aja. Gimana sih kalau sebenarnya kalian itu lagi nggak baik-baik aja gitu? Gimana kalau sebenarnya kesehatan mental kalian itu sedang terganggu, kalian itu lagi kelelahan mentalnya atau yang bisa disebut dengan burnout. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ini nggak boleh disepelekan ya guys, karena tanda-tanda yang aku sebutin tadi kalau ada pada diri kalian itu bakal bahaya banget, karena itu adalah awal dari stres berat. Wah, parah banget sih, pokoknya kalian harus hati-hati ya kalau misalkan ada tanda-tanda kayak gitu. Nah guys, di video kali ini ya aku bakal bahas tentang kelelahan mental itu atau yang bisa disebut dengan burnout. Jadi gimana sih tanda-tandanya kalau lagi mengalami burnout, terus gimana cara mengatasi semua itu. Nah, makanya ya guys, pantengin terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke? Oke guys, mengalami rasa lelah pada kehidupan sehari-hari itu emang udah wajar banget ya. Jadi normal banget buat kalian kalau mengalami masalah beban pikiran, kayak emosi kalian itu nggak kekontrol, terus kalian tuh merasa kayak capek banget. Nah itu emang wajar banget terjadi. Mungkin karena pikiran-pikiran kalian yang menumpuk itu. Tapi nih guys, ada loh gejala-gejala stres yang emang itu tuh cukup serius gitu. Kayak misalkan ya, emosi kamu itu jadi tiba-tiba nggak stabil gitu. Tadinya kamu tuh suka apa ya, merasa senang, tapi tiba-tiba langsung jadi sedih, terus tiba-tiba marah-marah. Padahal pemicunya itu ya hal-hal sepele yang awalnya kalian itu nggak musingin gitulah, tapi bisa membuat emosi kalian itu naik turun kayak gitu loh guys. Terus motivasi kalian itu juga jadi hilang. Kalian itu kayak nggak selera buat ngapa-ngapain, jadi males banget pokoknya buat ngapa-ngapain. Tubuh kalian itu merasa sering lelah, padahal kalian udah istirahat, tapi tetap aja kalian itu merasa lelah. Nah itu tadi guys yang aku bilang dengan kelelahan mental ya, atau yang bisa disebut dengan emotional burnout. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan emotional burnout itu? Emotional burnout itu adalah keadaan mental yang negatif dengan berbagai macam gejala ya, mulai dari gejala fisik, kemudian emosional, dan perilaku. Dimana kalau kalian lagi kena emotional burnout ini, diri kalian itu seperti nggak berfungsi kayak biasanya. Kalian kayak merasa ada yang aneh pokoknya sama diri kalian. Nah, emotional burnout ini terjadi karena adanya beban pikiran yang terus-terusan menumpuk. Kayak misalnya lagi ada masalah soal pendidikan, kemudian masalah pada pekerjaan, masalah karir, atau masalah tentang pasangan kayak gitu yang terus-menerus pokoknya membebani pikiran kamu. Pokoknya, dan itulah yang menyebabkan atau memicu kalian terkena emotional burnout. Terus gimana sih tanda-tanda spesifiknya kalau misalkan kalian itu lagi kena emotional burnout, supaya kalian bisa tahu nih keadaan kalian ini lagi baik-baik aja atau enggak. Nah, tanda-tandanya itu yang pertama, capek fisik yang parah. Jadi kalian udah mencoba buat istirahat kayak gitu ya,
pokoknya udah healing, terus udah pergi liburan, udah nyempetin waktu lah buat istirahat, tapi kalian itu bener-bener capek. Semua yang kalian lakukan itu nggak mengurangi rasa capek kalian. Mau kalian udah istirahat seperti apapun, kalau misalkan kalian lagi di fase emosional burnout ini, kalian itu bakalan mengalami rasa capek yang parah itu tadi. Terus yang kedua, tanda-tanda yang kedua yaitu emosi kamu menjadi tidak stabil. Jadi misalkan kalian sekarang itu lagi senang, tiba-tiba kalian marah-marah kayak gitu, terus jadi sedih. Padahal pemicunya itu cuma hal-hal sepele yang awalnya kalian nggak memusingin gitulah semua pemicu-pemicu tadi, tapi karena kalian lagi ada di fase emotional burnout ini, kalian jadi sedikit-dikit emosinya naik turun, nggak stabil kayak gitu, pokoknya sensitif banget. Nah itu yang kedua ya guys. Kemudian yang ketiga yaitu performa kamu menjadi menurun drastis. Kamu tuh ngerasa kayak akhir-akhir ini kamu nggak produktif sama sekali, baik dalam kegiatan apapun, mau itu misalkan pada karir kamu, pada pekerjaan kamu, masalah pendidikan juga, pokoknya kalian tuh merasa kayak nggak produktif gitu, nggak kayak biasanya, terus menjadi kurang fokus buat melakukan sesuatu. Karena apa? Tadi pikiran kalian itu udah banyak terbebani kayak gitu. Jadi kalau mau fokus itu bakalan sulit, bakalan susah. Dan yang lebih parahnya ini tuh bakal nambahin beban lagi di kamu gitu. Jadi kamu tuh bakalan stres lagi karena ya itu udah banyak pekerjaan, udah banyak pikiran, tapi nggak bisa fokus. Waduh, nambah stres lagi ya guys, parah banget pokoknya. Nah kemudian tanda-tanda yang keempat yaitu kamu bakalan menjauh dari interaksi sosial. Nah biasanya nih ya guys, kalau kalian sedang ada di fase emotional burnout ini, kalian tuh malah bakal menjauh gitu loh dari orang-orang terdekat kalian. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin pertama, kalian tuh merasa udah males banget buat menjalin interaksi. Terus kayak motivasi kalian buat ngelakuin apa-apa itu kan udah berkurang. Jadi kalian kayak nggak mau gitu deket-deket sama orang, kayak males banget. Bahkan ini juga terjadi sama orang-orang terdekat kalian. Kalian bakal menjauhi kayak saudara kalian, teman-teman kalian, keluarga, apalagi pasangan. Pokoknya kalian tuh pengennya sendiri kayak gitu. Tapi bahayanya nih ya guys, dengan kalian menjauhi kerumunan atau orang-orang itu, malah nggak mengefek jadi baik gitu di diri kalian. Ini tuh malah bisa membuat sesuatu yang gawat, karena ya itu tadi, kalian kan bakalan sendiri, terus karena lagi stres, apa-apa dipikir sendiri, dan malah tambah stres kayak gitu. Jadi mendingan jangan menjauh ya, tapi gimana lagi, emang kitanya lagi nggak mau sama orang gitu ya, kayak merasa pokoknya kalau sendiri itu lebih baik kayak gitu. Padahal enggak, padahal itu malah membuat parah mental kalian yang lagi down kayak gitu. Kemudian tanda-tanda yang kelima yaitu merasa hampa, kosong, hopeless kayak gitu. Ini terjadi karena apapun yang kalian lakukan itu kayak udah nggak ngefek apa-apa buat diri kalian. Jadi kalian ngelakuin ini itu, biasanya misalkan suka makan, suka gambar, suka hobi ngapa-ngapain, terus kalian ngelakuin kegiatan-kegiatan itu tapi nggak ngefek apa-apa. Biasanya kalian kan akan seneng, akan merasa puas, tapi kali ini enggak. Jadi kalian itu merasa lebih hampa kayak gitu, kayak hidup kalian tuh udah nggak berarti gitu ya, karena kan ngapain-ngapain udah nggak suka, gini-gini udah nggak ngefek, bosen, pokoknya hampa banget. Nah itu tadi guys, tanda-tanda kalau kalian lagi kena emotional burnout. Coba pahami diri kalian ya, apakah tanda-tanda yang aku sebutin tadi ada pada diri kalian. Kalau memang kalian mengalami tanda-tanda yang aku sebutin tadi, wah ini bahaya banget sih. Mending kalian harus siap-siap gimana caranya biar kalian bisa terlepas dari emotional burnout ini. Oke guys, barusan aku kan udah ngomongin soal tanda-tanda dari emotional burnout. Terus kalau misalkan kalian lagi ngalami emotional burnout, kira-kira
gimana sih cara yang bisa kalian lakukan? Oke, karena nih ya guys, kalau misalkan kalian cuma diem aja, itu bakalan lebih parah ke kalian. Jadi mending kalian segera mengatasi emotional burnout ini. Nah, ini ada beberapa tips dari aku ya guys. Yang pertama, cari tahu dulu akar masalahnya. Jadi kalian tuh tanya dulu ke diri kalian sendiri, kira-kira akhir-akhir ini tuh lagi ada masalah apa sih? Kira-kira ada beban pikiran apa sih yang selama ini terus membebani kalian? Kalian cari tahu dulu ya guys, akar masalahnya itu ada di mana. Nah, barulah kalian mencoba mengatasi akar masalah tersebut. Kalian coba atasi perlahan-lahan. Terus kalian coba istirahat dari masalah-masalah itu. Kalian mencoba buat tata kembali mental kalian. Kalian pulihkan kembali keadaan fisik kalian. Pokoknya kalian rehat dulu dari masalah-masalah yang terus membebani kalian itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mencoba pola hidup yang sehat. Nah, sembari kalian beristirahat, kalian juga harus menerapkan pola hidup yang sehat ya guys. Karena kan emotional burnout ini bisa terjadi, pemicunya itu nggak cuma karena masalah psikologi, tapi keadaan fisik juga. Jadi keadaan fisik kalian yang lagi nggak baik-baik aja, misalkan karena capek yang terlalu berlebihan, itu juga bisa menyebabkan kalian terkena emotional burnout. Jadi sebisa mungkin kalian jaga pola hidup kalian, terus kalian tidur yang teratur, makan yang teratur, pokoknya jaga supaya tubuh kalian itu tetap fit. Nah, yang ketiga, ini guys, kalau misalkan kalian sempat menjauh gitu ya dari interaksi sosial dari orang-orang terdekat kalian, nah mending yang ketiga kalian mencoba menjalin hubungan lagi dengan orang-orang yang udah kalian tinggalin itu. Kalian coba deketin mereka lagi, coba berinteraksi sosial lagi. Karena kalau misalkan kalian lagi punya beban masalah, orang-orang di sekitar kalian itu bakalan ngebantu kalian buat mengurangi beban masalah kalian itu. Setidaknya kalau kalian punya beban masalah, itu jangan dipendam sendiri kayak gitu ya guys, tapi kalian mencoba berbicara baik-baik sama orang-orang terdekat kalian. Mungkin siapa tahu karena kalian udah cerita ke mereka, dan mereka itu bisa ngasih solusi yang terbaik buat kalian, supaya kalian itu nggak semakin terjerumus gitulah sama masalah yang kalian alami. Karena ya masalah itu kalau misalkan kita bagi bareng-bareng sama orang lain tuh ya setidaknya akan mengurangi beban pikiran yang terus menumpuk pada diri kalian tersebut. Nah, ini ada tips yang terakhir dari aku, yaitu selalu bersikap relax atau santai kayak gitu ya guys. Jadi kayak apa-apa itu jangan diambil terlalu pusing, jangan terlalu dipikirin yang berlebihan. Kalau misalkan kalian lagi ada masalah nih ya misalkan, atau gangguan sesuatu yang bikin mental kalian terguncang, nah kalian itu jangan terus panikan kayak gitulah. Pokoknya kalian harus tetap santai, relax aja, kalian hadapi pelan-pelan, jangan terlalu dipikir yang berlebihan, karena nanti bakalan menumpuk di beban kalian. Kalian bakalan ngerasa ini tuh kayak menyebabkan stres banget gitulah pada kalian. Nah, kalau misalkan kalian lebih memikirkannya itu lebih relax, lebih santai, kan beban yang kalian hadapi itu semakin berkurang. Nah, itu tadi ya guys beberapa tips yang bisa aku berikan buat kalian. Pokoknya saran aku nih, kalau misalkan kalian lagi kena emotional burnout ini, kalian harus mencoba dulu memahami diri kalian ya. Terus kalian cari tahu akar masalahnya itu tadi, terus dihadapin. Jangan malah kabur, karena kalau kabur pun itu juga bakalan jadi beban pikiran lagi buat kalian. Kalian kayak terus lari dari masalah, mending dihadapin aja dengan perlahan-lahan. Minta bantuan sama orang lain, terus ya sama diimbangi sama hidup sehat. Jangan karena kalian lagi depresi terus kalian malah kayak males-malesan kayak gitu, jangan ya guys. Nah, oke guys, karena waktunya ini udah panjang banget ya, dari tadi aku tuh nerocos panjang banget. Nah, maka dari itu aku mau pamit undur diri nih guys, berhubung waktunya juga udah mau habis ya guys. Nah,
Saran aku itu tadi ya, terus jaga kesehatan kalian, jaga mental kalian. Kalau lagi ada masalah, jangan lupa konsultasi kepada orang lain. Oke, aku Emma Aprilia pamit undur diri. Bye-bye, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Oh, Friday, Saturday.